Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Kita akan mendengarkan kalau tadi dalam perspektif guru untuk kemudian juga memang menjadi beberapa poin-poin penting. Ada 6 poin yang kemudian juga diharapkan bagi seorang guru untuk bisa mendapatkan lah istilahnya kriteria atau kategori guru yang kemudian juga diharapkan, terutama yang termaktub di dalam apa yang kemudian juga disampaikan oleh perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lanjutan, terutama dalam kategori murid. Terkadang kita juga memposisikan diri, walaupun mungkin di para pemirsa di rumah, profesinya seorang guru, tapi tidak menutup kemungkinan. Karena kita juga akan kemudian juga menjadi posisi di mana menjadi seorang murid begitu ya, bisa dalam ranah kajian-kajian atau kemudian juga pada saat ilmu-ilmu yang disampaikan lalu kemudian juga kita dengarkan dan bermanfaat begitu, karena tentu itu yang kemudian juga disampaikan sebelumnya tadi seperti yang kita dengarkan bersama. Kalau dari poin-poin yang lanjutan Pak boleh disampaikan. Oke. Ini masih murid ya. Jadi saya bacakan yang selebihnya adalah murid hendaknya tidak menekuni semua cabang ilmu secara simultan, tetapi harus memperhatikan skala prioritas dan tingkat kepentingannya. Baik. Nah, ini saya kira sudah mulai sekarang ini anak-anak kita mencari mana kira-kira yang sangat mereka perlukan. Ya, jadi tidak bisa kita belajar semua ilmu. Baik. Mana yang kita perlukan dan kepentingannya memang bisa menambah potensi kita ke depan. Itu yang nomor berikutnya ya. Kemudian murid hendaknya bertujuan menghias dan mempercantik batinnya dengan segala aspek kebajikan, mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri ke dalam lingkungan para malaikat dan muqarrabin. Nah, ini saya kira memang betul ya. Jadi ada orang itu misalnya berilmu tapi tidak beradab. Jadi wisdomnya hilang, kebijakannya hilang. Nah, kemudian juga dia mesti dekat kepada Allah. Nah, kenapa saya pernah membaca satu tulisan itu, saya lupa apakah hadis atau yang lain. Barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, itu malah akan menjauhkan dia daripada Allah. Baik. Jadi ilmunya semakin banyak, hidayahnya tidak dia dapatkan, itu malah menjauhkan dia daripada Allah. Nah, maka di sini perlu kemudian seorang murid itu takarrub kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bahkan kata Ghazali, mendekatkan diri ke dalam lingkungan para malaikat dan muqarrabin. Jadi bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena ilmu itu kan sebenarnya adalah cahaya Tuhan, nurullah. Nah, jadi nurullah itu oleh Syafi'i disebutkan la yu'talil 'asi, tidak diberikan kepada orang yang punya maksiat. Baik. Ya, jadi orang-orang yang dekat itulah yang kemudian mendapatkan pencerahan secara mudah daripada Allah. Jadi ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Baik. Jadi al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdilil 'asi, itu bahasa Arabnya. Ilmu itu enggak diberikan kepada orang yang punya maksiat. Jadi pernah Syafi'i itu mengalami kesulitan di dalam menghafal. Kata Syafi'i, saya melapor kepada guru saya bernama Waqi'. Apa kata guru Syafi'i yang bernama Waqi' itu? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Jadi kalau kita itu susah menghafal, itu mungkin ada sesuatu katakanlah kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka supaya gampang menghafal, tinggalkan maksiat. Nah, itu kuncinya. Maka di sini diperlukan kita dekat kepada Allah, dekat kepada para malaikat dan muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Masya Allah. Nah, jadi tercerahkan kita itu. Gitu. Nah, yang kelima ini saya kira sudah mulai dipahami oleh banyak orang. Para murid hendaknya mengetahui hubungan antara ilmu dengan tujuannya. Nah, jadi kita tidak bisa belajar semata-mata hanya belajar, tapi juga tujuannya apa? Belajar ilmu ini tujuannya apa? Ilmu itu tujuannya apa? Itu mesti ditanamkan kepada para anak didik kita. Baik. Ya, makanya sebelum belajar biasanya diberitahu kita ini ingin mendapatkan apa setelah belajar ini.
Baik. Nah itu. Masya Allah, itu yang kemudian juga harapan bagi seluruh murid rasanya Pak ya, untuk kemudian juga diberikan kemudahan pada saat menuntut ilmu, lalu kemudian juga ada adab-adab tertentu yang kemudian juga dijalankan. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai adab, ada mungkin pernah lihat ya di video di salah satu pondok pesantren di Martapura yang kemudian juga betul-betul para murid-muridnya untuk kemudian juga bersusun dengan rapi jauh sebelum gurunya datang. Nah ini kan bagian dari hal yang mungkin harus kembali digiatkan Pak ya. Artinya memang jangan sampai guru yang menunggu murid gitu. Terkadang kan pada pelaksanaannya kalau misalnya sudah lewat dari sekolah menengah atas atau bahkan sampai perkuliahan, terkadang pada pelaksanaannya malah dosen atau guru yang kemudian juga menunggu murid. Nah seperti apa sebenarnya ini? Jadi Islam itu mengajarkan ilmu itu dicari. Jadi utlubul ilma wala bisin, dicari ilmu itu. Jadi kita jangan menunggu guru. Kita mencari guru. Jangan kita ditunggu oleh si guru. Nah, karena kita mencari, maka biasanya perolehannya juga akan lebih kuat. Ya kan? Akan lebih kuat. Tadi kan niat di awal itu sudah menanamkan kita bahwa kita ini belajar supaya dekat kepada Allah misalnya. Jadi kita mencari. Jangan sampai kita menunggu. Itu penting saya sampaikan juga kepada kita semua ya. Nah, saya ingin tambahkan sedikit Pak terkait dengan guru tadi Pak ya. Yang belum saya sampaikan adalah misalnya poin berikutnya adalah seorang guru yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu hendaknya tidak menjelek-jelekan bidang ilmu lain di hadapan murid-muridnya. Nah, ini jangan sekali-kali guru itu membeda-bedakan, apalagi sampai meremehkan ilmu lain. Baik. Ya, guru si A atau pelajaran si A ini gak usah didalami misalnya. Itu sangat tidak dibolehkan dalam ajaran Al-Ghazali ini. Kan ada sebagian yang seperti itu, tidak boleh dilakukan itu. Nah, kemudian juga guru hendaknya memperhatikan tingkat kemampuan murid dan mengajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Baik. Nah, jadi jangan juga kita mengajarkan sembarangan. Arti sembarangan itu tidak melihat bagaimana audiennya ini. Ya, anak kecil kah, orang dewasa kah, laki-laki kah, perempuan kah, orang asing kah, orang lokal kah. Nah, ini saya kira perlu perhatian dari para guru juga. Kemudian menurut Al-Ghazali juga guru hendaknya mengajarkan materi yang mudah, jelas dan layak kepada murid yang lemah. Nah, jadi di antara murid itu kan ada yang lemah, yang punya kemampuan di bawah rata-rata. Nah, kemudian dan tidak menjelaskan bahwa sesungguhnya materi tersebut masih di bawah standar agar jiwanya tidak tergoncang. Jadi mentang-mentang dia diberikan pelajaran yang rendah, lalu kita katakan ini di bawah standar. Baik. Nah, ini Ghazali sangat paham dengan psikologi anak itu. Jangan sampai anak kemudian merasa, oh saya ini begini. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi memang sekali lagi bukan hanya ilmu lalu kemudian juga nasihat, tapi memberi semangat memberi dorongan, motivasi begitu Pak ya, untuk kemudian juga agar bagi mereka yang memang memiliki kemampuan dalam menangkap materi dengan baik, itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi tapi tidak semua ya, kemudian juga dengan kondisi seperti itu, sehingga diperlukan adanya bukan hanya nasihat dan materi, tapi juga dukungan, dorongan dan menumbuhkan kepercayaan diri itu tadi. Jadi tonjolkanlah sifat dorongan-dorongan yang positif. Jangan kemudian membuat siswa itu merasa saya tidak ada artinya, saya ini bodoh, saya nggak diperhatikan. Baik, itu yang kemudian juga menjadi harapan bagi kita semua. Nah, kita akan dengarkan nanti seperti apa sebenarnya kesimpulan kalau bicara mengenai perspektif Imam Al-Ghazali yang kewaliannya luar biasa, dan tentunya juga dengan harapan kita mungkin mengambil ya ibrah atau kemudian juga hikmah yang kemudian juga dapat kita ambil sejauh mana sebenarnya kita memposisikan diri sebagai guru atau bahkan mungkin sebagai murid, atau bisa jadi keduanya, antara guru dan kemudian juga murid selama proses perjalanan hidup. Akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.